Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah contoh soal ya. Kali ini berkaitan dengan materi kesetimbangan benda tegar fisika SMA kelas 11. Sebuah tangga mungkin AB panjangnya 5 meter, masanya 8 kg disandarkan pada dinding vertikal yang licin. Ujung A bersandar pada dinding sedangkan ujung B terletak di lantai kasar yang berjarak 3 meter dari dinding. Tentukan koefisien gesek antara lantai dan ujung B agar tangga tepat akan bergerak. Nah, ini gambarnya ya. Jadi panjang tangganya 5 meter, kemudian jarak ujung B ke dinding 3 meter. Nah, ini sekalian aja ya kita lengkapi gambarnya ya. Kalau ini adalah sebuah segitiga, siku-siku di sini ya. Kalau sisi miringnya 5, kemudian alasnya 3, maka nanti tingginya ini sama dengan 4 ya, triple Pythagoras biasa ya Dek ya, 3, 4, 5, kemudian 6, 8, 10 dan seterusnya ya, tentu kalian sudah hafal. Nah, ini adalah sebenarnya kategori soal yang relatif mudah ya. Jadi mengapa mudah? Karena bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus cepat ya. Nanti ada dua cara yang kita bahas. Cara yang pertama adalah menggunakan rumus cepat, yaitu mu sama dengan 1 dibagi 2 kali tangen alfa. Jadi ini boleh dihafalkan ya. Jadi mu itu adalah koefisien gesek. Kemudian alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara tangga dan lantai ya. Nah, berapa tangen alfa? Ya gampang ya. Ini secara matematis kita tahu bahwa yang namanya tangen itu rumusnya adalah depan dibagi dengan samping ya. Jadi depannya berapa? Depannya ya 4. Sampingnya berapa? Ya 3, berarti tangen alfa nanti sama dengan berapa? 4/3 ya. Atau kita bahas dulu semuanya ya sambil mengingat-ingat materi trigonometri ya. Karena kalau kita berbicara tentang kesetimbangan benda tegar itu sebenarnya tidak lepas dari sudut ya. Jadi nanti kalau misalkan kita butuhkan sin alfa ya, segitiganya seperti ini, sudutnya ada di sini ya, alfanya ada di sini, maka sin alfa itu adalah depan dibagi dengan miring. Depan dibagi dengan miring. Lalu kalau misalkan kita membutuhkan cos alfa, itu berarti samping dibagi dengan miring ya. Samping dibagi dengan miring. Oke ya, jelas ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke rumus semula. Jadi mu sama dengan 1 dibagi 2 kali tangen alfa. Berarti 1 dibagi 2 kali 4/3 ya Dek ya. Berarti 1 dibagi 8/3. Nah, ini sama dengan 3/8. Maka kalau ditanya berapakah koefisien gesek antara lantai dan ujung B supaya tangga tepat akan bergerak, maka jawabannya adalah 3/8 ya. Maaf ya, ini ada suara hujan ini. Oke, kita lanjutkan saja. Kita ke cara 2 ya. Cara 2 ini adalah cara konsep. Jadi mengapa sih kita harus repot-repot memahami cara kedua, cara konsep yang mestinya jauh lebih panjang? Karena yang namanya cara cepat itu berarti tidak bisa diterapkan di semua jenis soal. Ya, sebagai contoh nanti kalau misalkan ada soal lain yang mirip seperti ini, tetapi di sini ada orang yang sedang naik tangga ya. Perintahnya sama, kita tetap diminta untuk mencari koefisien gesek. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan rumus ini ya untuk menghitung koefisien gesek. Nah, berarti mau tidak mau di sini kita harus menggunakan cara konsep ya Dek ya. Nah, maka di video ini kita akan mencoba untuk memahami cara konsep ya berkaitan dengan kesetimbangan benda tegar. Nah, prinsip yang harus kalian ingat adalah bahwa benda atau sistem dikatakan setimbang jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah sigma fx sama dengan 0. Kemudian syarat yang kedua adalah sigma fy sama dengan 0. Ini adalah syarat kesetimbangan translasi ya Dek ya. Nah, kita pelan-pelan saja. Apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan translasi? Itu artinya sistem setimbang dia tidak bergerak lurus ya. Translasi itu artinya gerak lurus. Kalau sigma fx sama dengan 0, artinya gaya yang searah dengan sumbu x itu saling meniadakan. Jadi gaya yang ke kiri sama dengan gaya yang ke kanan. Ya. Sementara kalau sigma fy sama dengan 0, berarti gaya yang ke atas itu sama dengan gaya yang ke bawah. Sehingga kedua gaya tersebut saling meniadakan. Nah, kalau sigma fx sama dengan 0, lalu sigma fy sama dengan 0, dapat dipastikan benda tidak bergerak translasi
dia tidak bergerak ke atas bawah, demikian juga tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu sigma torsi sama dengan 0 ya, sigma tau sama dengan 0. Jadi torsi itu adalah momen gaya ya Dek ya. Nah, sigma torsi sama dengan 0 ini adalah syarat kesetimbangan rotasi. Rotasi itu berputar. Artinya kalau sigma torsi sama dengan 0, momen gayanya saling meniadakan. Jadi momen gaya yang searah jarum jam meniadakan dengan momen gaya yang berlawanan dengan jarum jam. Kalau searah sama dengan yang berlawanan, maka logikanya sistem dalam kondisi yang diam, dia tidak berputar ya. Berarti dia diam secara translasi, yang ini syaratnya. Kemudian yang ini adalah diam secara rotasi. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Nah, yang namanya torsi itu rumusnya adalah R kali F ya. Jadi R itu adalah jarak gaya ke poros, kalau F itu gaya. Tetapi di sini ada syaratnya, yaitu R harus tegak lurus dengan F ya, sudutnya harus 90 derajat. Nah, lantas bagaimana kalau sudutnya tidak 90 derajat? Nah, gampang, tinggal kita tambah sin di sini. Jadi rumus umum dari torsi itu sebenarnya adalah R kali F kali sin theta ya. Dengan theta itu adalah sudut yang dibentuk antara R dan F. Nah, artinya nanti kalau R dan F-nya itu tegak lurus, kalau kita masukkan ke sini ya berarti sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Nah, kembali ke rumus semula. Torsi sama dengan R kali F. Tetapi kalau sudutnya tidak 90 derajat ya tinggal kita cari nilai sinusnya. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan coba langsung aplikasikan di soal ya. Ini cara kedua. Kita mulai dari syarat yang pertama, yaitu sigma fx sama dengan 0 ya. Oke, sebelumnya kita gambar dulu ya. Jangan lupa kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, saya pakai warna merah aja ya biar kelihatan. Di sini ada gaya normal ya Dek ya, tentunya ada gaya kontak antara tangga dengan dinding. Nah, makanya di sini ada gaya normal. Demikian juga di sini ada gaya normal juga ya, ini NB ya. Lalu di soal dikatakan lantainya kasar. Kalau lantai kasar berarti ada gaya gesek. Nah, kemana arah gaya geseknya? Berlawanan dengan kecenderungan gerak dari tangga. Tangga ini cenderung bergeser ke kanan ya. Kalau dia melorot ke bawah begitu ya, berarti ujung P dia itu akan bergeser ke kanan. Bisa membayangkan ya. Nah, logikanya nanti gaya gesek itu akan arahnya ke kiri ya, berlawanan dengan kecenderungan gerak dari tangga. Lalu di sini berat tangganya itu masanya diketahui 8 kg ya, berarti nanti ada beratnya ini. Nah, tangganya homogen. Kalau tangga homogen berarti pusat masanya itu tepat di tengah-tengah. Nah, maka nanti di sini ada gaya berat. Beratnya tangga itu WT. Nah, WT itu sama dengan M kali G, masanya tangga kali gravitasi ya. Kalau F, ini sekalian aja ya Dek ya, F kecil itu adalah gaya gesek. Nah, rumusnya adalah mu dikalikan dengan NB ya. Jadi F itu sama dengan mu, koefisien gesek lantai, dikalikan dengan NB. Saya tulis ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Sigma fx sama dengan 0. Berarti gaya yang searah sumbu X yang ke kiri dan ke kanan itu harus saling meniadakan. Gaya yang ke kanan harus sama dengan gaya yang ke kiri. Gaya yang ke kanan itu adalah NA. Betul ya? Berarti saya tulis ini NA ini harus sama dengan gaya yang ke kiri. Itu sama dengan F ya. Berarti NA sama dengan F. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berarti sigma FY sama dengan 0. Betul ya? Gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah ya. Mana gaya ke atas? NB. Mana gaya ke bawah? WT. Ya sudah, berarti NB nanti sama dengan WT. Jelas ya? Lalu syarat yang ketiga yang terakhir. Nah, ini sigma torsi sama dengan 0 ya. Jadi momen gaya yang searah dengan jarum jam itu harus sama dengan momen gaya yang berlawanan dengan jarum jam. Yang namanya momen gaya berarti punya poros ya. Kita tentukan saja porosnya di titik B. Nah, mengapa kok di titik B, kok tidak di titik A? Coba perhatikan baik-baik. Di titik B itu ada dua gaya yang tidak diketahui, NB dan F ya.
Nah, kalau ini dijadikan poros, maka NB ini bisa kita coret. Demikian juga F ini bisa kita coret. Ingat ya, kalau ada gaya, kemudian gaya ini bekerja pada poros, maka gaya-gaya tersebut tidak menghasilkan momen gaya. Mengapa? Karena jarak gaya ke poros sama dengan 0, ya, R-nya sama dengan 0. Jadi 0 kali bilangan berapapun kan sama dengan 0. Nah, maka di sini ini bisa kita coret. Ini sangat memudahkan perhitungan kita, ya. Berarti di sini porosnya ada di titik B, ya, NB dan F sekarang kita coret. Nah, tinggal dua gaya, NA dan WT. Coba perhatikan. Kalau batang AB atau tangga AB di ujung B ini dipaku, kemudian ini dikerjakan gaya NA ke kanan. Nah, coba bayangkan, kira-kira batang AB ini bergerak kemana? Nah, pasti dia bergerak ke kanan ya, atau lebih tepatnya searah dengan jarum jam. Nah, ini kalau digambar seperti ini. Artinya NA itu akan menghasilkan momen gaya searah jarum jam. Sebaliknya WT ya, dia akan menghasilkan momen gaya berlawanan dengan jarum jam ya. Berarti momen gaya yang searah jarum jam ini harus sama dengan momen gaya yang berlawanan jarum jam. Supaya apa? Supaya sigma torsinya sama dengan 0. Jelas ya? Oke, kita masukkan kembali ke rumus torsi. R kali F kali sin theta. R-nya dulu, ya kita mulai dari NA. R itu berarti jarak NA terhadap poros, berarti yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, ini ya. Ini sama dengan AB, berarti saya masukkan sini AB kali NA. Kemudian ini kita kalikan dengan sin theta. Nah, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara AB ya terhadap gaya. Berarti di sini kalau digambar ya. Nah, ini adalah theta. Nah, secara matematika kita tahu bahwa theta itu sama dengan alfa. Betul ya? Berarti kalau misalkan di sini sin theta sama aja dengan sin alfa. Jelas ya, Dek ya? Karena theta itu sama dengan alfa. Saya tulis ini deh. Jadi theta itu sama dengan alfa. Nah, sekarang kita bergeser ke WT ya. Jadi nanti jarak antara WT terhadap titik B terhadap poros itu adalah separuhnya dari AB ya, setengahnya dari AB. Karena pusat masanya tepat ada di tengah-tengah sini ya. Berarti saya tulis saja di sini setengah AB kali WT. Nah, ini kali sin theta. Theta itu adalah sudut antara WT yang ini ya dengan setengah AB. Berarti kalau digambar theta itu ada di sini. Nah, secara matematis sin theta itu sama dengan cos alfa ya. Jadi saya tulis ini ya. Ini secara matematika ini sin theta yang ini itu pasti sama dengan cos alfa. Nah, maka bisa kita tulis di sini setengah AB kali WT kali cos alfa. Jelas ya, Dek ya? Jadi saya ulangi ya. Jadi kalau secara matematis ada segitiga siku-siku, ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, sin theta itu sama dengan cos alfa. Ini matematika SMP ya. Jadi sin theta sama dengan cos alfa. Maka nanti kalau di sini ada sin theta ya berarti bisa kita tulis ini cos alfa. Ya, beda dengan yang ini ya, Dek ya. Kalau yang ini karena sudut tetanya ada di sini. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Mana yang bisa kita coret? Kita coret dulu. Ya, berarti yang bisa kita coret di sini AB dengan AB. Nah, sekarang kita ke sini. NA kali sin alfa sama dengan setengah WT kali cos alfa. Jadi tujuan kita itu sebenarnya mau menemukan rumus ini dari mana asalnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi harapan saya nanti kalau kalian bisa menurunkan rumus ini asalnya dari mana, berarti kalian sudah menguasai konsepnya dengan baik. Ya, oke. NA itu sama dengan F yang ini. Nah, ini NA sama dengan F. Ya, saya tulis ini ya. NA itu sama dengan F, berarti F kali sin alfa sama dengan berapa? Setengah kali WT kali cos alfa. Ya. Nah, F sendiri itu sama dengan mu kali NB. Betul ya? Berarti ini mu kali NB kali sin alfa sama dengan setengah kali WT cos alfa. Lalu kita geser ke bawah. Di sini NB ternyata sama dengan WT. Berarti NB yang ini itu bisa kita ganti dengan WT. Nah,
ini sudah mulai kelihatan ya ini ya. Jadi mu sama dengan mu kali WT. Nah, ini WT ya. Kita kalikan dengan sin alfa sama dengan setengah WT cos alfa. Nah, maka WT-nya ini bisa kita coret ya, Dek ya. Nah, sehingga kita dapatkan mu yang ini ya, itu sama dengan setengah ya, setengah kali cos alfa dibagi sin alfa. Nah, cos alfa dibagi sin alfa itu kan sama dengan kotangen sebenarnya. Jadi kalau tangen itu sin dibagi dengan cos. Jadi kalau kita ini secara matematis kembali ya, saya tulis ini ya, tangen alfa itu sebenarnya sin alfa dibagi cos alfa. Nah, kalau kotangen alfa ini sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Ini matematika ya. Maka nanti ini kalau kita balik ya, jadi supaya sin alfa dibagi cos alfa berarti nanti 1 dibagi 2 kali sin alfa per cos alfa. Nah, sama dengan berapa? 1 dibagi 2 tangen alfa. Nah, ini sesuai sudah dengan rumus cepat yang tadi kita gunakan ya di cara 1. Oke, jadi terbukti ya Dek ya, mu itu sama dengan 1 dibagi 2 tangen alfa. Nah, selanjutnya adik-adik tinggal memasukkan nilai tangen alfa itu berapa. Nah, ini nilainya kan ya, 4/3. Ini sama persis seperti yang kita kerjakan di cara 1. Oke Adik ya, kalau cara 2 ini karena cara konsep jadi lumayan panjang ya. Tapi harapan saya ketika adik-adik menguasai konsepnya dengan baik, maka kalau ketemu soal lain berkaitan dengan kesetimbangan benda tegar ya, yang melibatkan soal-soal berkaitan dengan tangga seperti ini, kalau ada perubahan, ada variasi, misalkan ada orang yang naik ke atas tangga atau misalkan di sini lantainya kasar, dindingnya juga kasar. Nah, kalian bisa mengerjakan dengan konsep yang sudah kalian kuasai dengan baik. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan kesetimbangan benda tegar fisika SMA kelas 11 ya. Cara 1 harus kalian kuasai. Ini untuk menghemat waktu kalian ya ketika ketemu soal seperti ini persis, dan sifat soalnya adalah pilihan ganda, tidak perlu untuk menuliskan caranya, maka kalian bisa menggunakan cara cepat. Tetapi nanti kalau misalkan harus menggunakan cara, maka kalian bisa menggunakan cara 2 yaitu cara konsep. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya ya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar terkait dengan video yang kita bahas ya, terkait dengan materi yang kita bahas di video kita kali ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.